Bayangkan, setelah bertahun-tahun bekerja di negeri orang, pulang dengan penuh harapan, tapi malah disambut dengan hinaan dan ejekan dari keluarga sendiri. Itulah yang dialami Siti, seorang TKW asal Indramayu, yang pulang dari Arab Saudi tepat di hari Lebaran. Bukannya disambut hangat, dia malah dipermalukan di depan tetangga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa keluarganya bisa setega itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut ke kisah yang bikin hati terenyuh ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh hikmah seperti ini. Dan yang paling penting, tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah dunia dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Amin. Matahari sore mulai meredup ketika mobil travel yang ditumpangi Siti berhenti di depan rumahnya di Indramayu. Hatinya berdebar, membayangkan pelukan ibunya yang telah lama dirindukan. 5 tahun di Arab Saudi bukanlah waktu yang singkat. Ia telah bekerja siang dan malam, mengirim uang setiap bulan agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Tapi begitu ia turun dengan koper besar di tangannya, tak ada senyum, tak ada pelukan. Yang ada hanya tatapan dingin dari adiknya, Mira, yang bersedekap di depan pintu. "Kamu akhirnya pulang juga," ujar Mira tanpa ekspresi. "Pasti udah lupa sama kita, ya?" Siti terdiam. Ia melangkah mendekat, mencoba menggapai tangan ibunya yang berdiri di belakang Mira. Namun, ibunya hanya mendesah panjang tanpa menyentuhnya. Wajahnya datar, seolah kepulangannya tak membawa kebahagiaan sedikit pun. Perasaan hangat yang selama ini dibayangkannya menguap begitu saja. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, bukan untuk menyambut, tapi untuk mengamati. Suara bisik-bisik terdengar jelas di telinga Siti. Katanya kerja di luar negeri, tapi kok pulangnya sendiri? Bisik seorang wanita paruh baya. Jangan-jangan jadi istri kedua orang Arab. Hinaan itu menghujam dadanya. Siti hanya bisa menggigit bibir, menahan air mata agar tak jatuh. Ia berusaha tetap berdiri tegak, tapi tubuhnya terasa lemas. Apa salahnya pulang setelah bertahun-tahun bekerja keras? Mengapa semua orang menyambutnya dengan tatapan penuh curiga? Siti melangkah masuk ke rumah dengan hati yang berat. Ia berharap kehangatan, tapi yang ia temui hanya dinding dingin dan udara penuh ketegangan. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa kini terasa asing. Ia duduk di kursi kayu dekat ruang tamu, sementara ibunya masih berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kamu lama di sana, pulangnya pas Lebaran doang." Suara ibunya terdengar lirih, tapi tajam. "Apa kamu pikir rumah ini cuma tempat singgah?" Siti terhenyak. "Bu, aku selalu kirim uang. Aku kerja keras buat kalian." Suaranya bergetar. "Aku pulang karena rindu." Mira tertawa kecil, penuh ejekan. "Kerja keras? Jangan-jangan kamu di sana cuma jadi perempuan simpanan?" Darah Siti mendidih. Ia menatap adiknya dengan mata berkilat, tapi tidak mampu berkata-kata. Ia ingin marah, tapi lidahnya keluh. 5 tahun ia mengorbankan segalanya untuk mereka. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk mengkhianati keluarga. Tapi kini, justru keluarganya sendiri yang menuduhnya dengan kata-kata keji. Di luar, beberapa tetangga masih mengintip dari jendela dan pintu. Siti bisa merasakan tatapan mereka, penuh rasa ingin tahu dan kecurigaan. Setiap langkahnya di dalam rumah terasa berat, seolah ia adalah tamu yang tak diharapkan. Malam itu, Siti duduk di kamar lamanya, sendirian. Dulu, ruangan ini penuh dengan harapannya sebelum berangkat ke Arab Saudi. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Tidak ada kehangatan, hanya dingin yang menusuk dada. Ia menatap foto keluarga di dinding, mengingat saat-saat ia masih dianggap bagian dari mereka. Suara dari ruang tamu terdengar samar. Ibunya, Mira, dan beberapa tetangga sedang mengobrol. Kalau memang benar dia kerja baik-baik, kenapa pulangnya sendirian? Suara salah satu tetangga terdengar tajam. Biasanya, TKW yang sukses pulang bawa oleh-oleh mahal.
Ini cuma bawa koper jelek. Tiap bulan aku kirim uang, tapi kenapa mereka masih begini? Siti berbisik pada dirinya sendiri. Dadanya sesak. Ia ingin menangis, tapi air matanya terasa kering. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Mira berdiri di sana dengan tangan terlipat di dada. Besok pagi ibu minta kamu kasih uang buat renovasi rumah. Kamu pulang, pasti masih ada uang, kan? Ucapnya tanpa basa-basi. Siti terdiam. Mira, aku pulang bukan cuma buat kasih uang. Aku rindu kalian. Mira mendengus. Kalau gak ada uang, buat apa pulang? Ucapnya tajam sebelum menutup pintu dengan keras. Siti menggigit bibirnya. Perih itu semakin menusuk. 5 tahun bekerja di negeri orang, mengorbankan segalanya untuk keluarga. Tapi yang ia terima hanya tuduhan dan tuntutan. Pagi datang dengan dinginnya angin yang menusuk kulit. Siti keluar dari kamar dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman, memikirkan kata-kata Mira dan ibunya. Saat melangkah ke ruang makan, ia melihat ibunya sudah duduk di kursi dengan wajah datar. Di sampingnya, Mira memainkan ponselnya, sesekali tersenyum sinis. Kami butuh uang buat renovasi rumah, ucap ibunya tanpa basa-basi. 5 tahun kamu kerja, pasti masih ada tabungan, kan? Siti menatap ibunya, hatinya mencelos. Bu, aku pulang bukan cuma buat kasih uang. Aku ingin bersama keluarga lagi. Mira tertawa pelan. Kalau gak ada uang, buat apa pulang? Hidup di Saudi enak, ya? Gak perlu mikirin kita di sini. Siti menghela napas dalam-dalam. Mira, tiap bulan aku kirim uang ke rekening ibu. Aku kerja siang malam buat kalian. Aku pikir, setidaknya kalian bakal senang aku pulang. Ibunya mengangkat alis. Kamu kira uang yang kamu kirim cukup? Kamu cuma TKW. Siti, jangan harap kami bisa hidup enak dengan itu. Siti membeku. Hatinya seperti dihantam batu besar. 5 tahun ia mengorbankan segalanya, tapi tetap dianggap tidak cukup. Ia mengirim semua uang yang ia dapat tanpa menyisakan banyak untuk dirinya sendiri. Ia rela bekerja lembur, menahan rindu demi mereka. Dan sekarang, ia disambut bukan dengan kasih sayang, tapi dengan tuntutan dan hinaan. Di luar, suara bisik-bisik tetangga kembali terdengar. Katanya kerja di luar negeri, tapi malah pulang jadi beban keluarga. Siti mengepalkan tangannya. Dadanya sesak. Tapi ia tidak ingin menangis lagi. Ia mulai sadar bahwa mungkin, selama ini ia hanya dianggap sebagai mesin uang. Siti berdiri dari kursinya, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku pulang bukan untuk minta dihormati. Aku pulang karena rindu, karena aku ingin merasakan keluarga lagi. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar. Mira mencibir. Kalau benar rindu, kenapa gak kirim lebih banyak uang? Rumah ini butuh renovasi. Kamu enak kerja di luar, makan terjamin. Kami di sini susah. Siti mengepalkan tangannya, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Aku kerja banting tulang. Mira, aku kirim semua yang aku punya ke rekening ibu. Kalau memang kalian kekurangan, kemana perginya uang yang aku kirim? Ibunya mendelik tajam, seakan merasa tersinggung. Kamu berani menuduh ibu menghamburkan uang? Kamu ini anak atau bukan? Siti menelan ludah. Ia tidak bermaksud menyalahkan, tapi rasa sakit di hatinya sudah tak tertahankan. Aku cuma ingin tahu, Bu. Aku bahkan tidak menyisakan uang untuk diriku sendiri. Tapi kenapa sekarang aku pulang malah diperlakukan seperti ini? Mira mengibaskan tangan. Sudahlah, kalau kamu gak bisa bantu, jangan banyak omong. Siti menghela napas panjang. Ia sadar, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, keluarganya tidak akan melihat perjuangannya. Mereka hanya melihat dirinya sebagai sumber uang, bukan sebagai anak atau saudara. Di luar, para tetangga masih berbisik, memperhatikannya seperti tontonan. Siti merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Siang itu, Siti duduk di teras rumah, menatap jalanan kampung yang dulu begitu ia rindukan.
Angin berembus pelan, membawa suara anak-anak kecil yang bermain di kejauhan. Namun, hatinya tetap terasa berat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ia berlindung kini terasa begitu asing. Pintu rumah terbuka, dan ibunya melangkah keluar dengan wajah penuh amarah. Kalau kamu gak mau bantu, lebih baik kamu pergi, Siti. Jangan cuma datang bawa beban. Siti menoleh, matanya membelalak. Bu, aku ini anak ibu. Suaranya hampir berbisik. Ibunya mendengus. Anak yang baik gak akan pulang dengan tangan kosong. Siti terdiam. Ia mengira kepulangannya akan membawa kebahagiaan. Tapi nyatanya hanya luka yang ia terima. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Jadi ini rumahku. Tapi aku tak diterima di sini. Mira melangkah keluar, melipat tangan di dada. Udah, kalau cuma mau nangis mending pergi aja. Gak ada gunanya kamu di sini. Siti mengusap wajahnya. Ia menatap ibunya dan adiknya satu persatu, berusaha menemukan sedikit kehangatan di sana. Namun, yang ia lihat hanyalah kebencian dan ketidakpedulian. Ia menghela napas panjang. Baik. Kalau itu yang kalian mau. Ia berdiri, melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengambil kopernya. Hatinya remuk, tapi ia tahu, ia tidak bisa memaksa orang yang tidak lagi menginginkannya. Di luar, para tetangga berbisik-bisik, menatapnya dengan tatapan penuh prasangka. Namun, kali ini Siti tidak peduli. Ia sudah lelah. Siti menyeret kopernya keluar rumah dengan langkah gontai. Hatinya terasa kosong. Seakan semua harapannya telah dihancurkan. Ibunya hanya berdiri di depan pintu, tanpa sedikit pun niat menahannya. Mira, yang sejak awal bersikap dingin, malah sibuk dengan ponselnya, seolah kepergian Siti bukanlah hal penting. Jangan kembali kalau gak bawa uang. Suara ibunya terdengar tajam, menusuk langsung ke relung hati Siti. Siti berhenti sejenak, menggigit bibirnya untuk menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Ia menoleh, menatap rumah tempat ia dibesarkan untuk terakhir kalinya. Begitu banyak kenangan di sana, tapi semuanya kini hanya menyisakan luka. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah pergi. Para tetangga masih berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan penuh spekulasi. Katanya kerja di luar negeri, tapi malah pulang merana. Ucap salah satu dari mereka. Siti tidak peduli lagi. Ia terus berjalan, menyeret koper yang terasa semakin berat. Bukan karena isinya, tetapi karena beban emosional yang harus ia pikul. Di persimpangan jalan desa, seorang tetangga tua yang dulu mengenal Siti sejak kecil, Bu Rukmini, menghentikannya. Siti, kamu mau kemana? Tanyanya dengan suara lembut. Siti tersenyum pahit. Saya gak tahu, Bu. Tapi yang jelas, saya gak bisa di sini lagi. Bu Rukmini menatapnya dengan prihatin. Kalau butuh tempat singgah sementara, rumah ibu selalu terbuka untukmu. Siti terkejut mendengar tawaran itu. Di tengah semua hinaan dan penolakan, ada seseorang yang masih peduli padanya. Namun, ia tahu bahwa ini bukan tentang tempat tinggal. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, tentang harga dirinya yang sudah diinjak-injak. Ia menggeleng pelan. Terima kasih, Bu. Tapi saya harus pergi. Saya harus mencari tempat di mana saya dihargai. Dengan langkah mantap, Siti kembali melangkah, meninggalkan semuanya di belakang. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali ke tempat yang hanya memberinya luka. Siti melangkah menjauh dari desa, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangnya. Kakinya terasa berat. Seakan setiap langkahnya membawa beban bertahun-tahun yang selama ini ia pendam. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang membisikkan bahwa ini adalah langkah yang benar. Di tepi jalan, ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka pesan lama dari teman-temannya sesama TKW yang masih bekerja di luar negeri. Beberapa dari mereka pernah menawarkan bantuan jika ia butuh sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengetik. Aku pulang ke Indonesia, tapi keluargaku menolak aku. Aku harus cari tempat baru untuk memulai.
Apakah kalian tahu di mana aku bisa bekerja? Hanya butuh beberapa menit sebelum balasan mulai berdatangan. Salah satu temannya, Rina, yang bekerja di Jakarta, langsung menelponnya. Siti, aku baru baca pesanmu. Kamu gak sendiri. Aku bisa bantu. Aku kerja di restoran milik orang baik. Mereka selalu butuh pekerja baru. Kamu mau ke Jakarta? Siti menghela napas, merasa sedikit lega. Terima kasih, Rina. Aku gak punya siapa-siapa lagi di sini. Aku mau coba ke Jakarta. Bagus. Aku jemput kamu di terminal kalau kamu berani datang. Jangan takut, ya. Kita semua punya kesempatan kedua. Mata Siti berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, ia merasa ada harapan. Tanpa ragu lagi, ia berjalan menuju terminal terdekat. Saat bus melaju meninggalkan desanya, Siti tidak menoleh ke belakang. Ia tidak akan lagi menangisi mereka yang tidak menghargainya. Perjalanan baru telah dimulai, dan kali ini, ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Bus yang ditumpangi Siti melaju meninggalkan desa, membawanya ke arah yang entah akan seperti apa. Di dalam bus, ia duduk di dekat jendela, menatap hamparan sawah dan perbukitan yang mulai terlihat samar dalam senja. Hatinya masih terasa berat, tapi sedikit demi sedikit, ia mulai menerima kenyataan bahwa rumah bukanlah sekadar tempat lahir, melainkan tempat di mana seseorang dihargai. Ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari Rina. Jangan khawatir, Siti. Aku sudah bicara dengan bosku, dan mereka bersedia memberimu pekerjaan. Kamu akan punya tempat tinggal juga. Aku tunggu di terminal besok pagi, ya. Siti tersenyum tipis, merasakan harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia membalas, terima kasih, Rina. Aku benar-benar gak tahu harus kemana kalau gak ada kamu. Bus terus melaju, membawa Siti semakin jauh dari luka masa lalunya. Saat malam tiba, ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya masih dipenuhi bayangan wajah ibunya dan Mira. Bagaimanapun, mereka adalah keluarganya. Namun, ia sadar bahwa kasih sayang seharusnya tidak bersyarat. Ketika bus berhenti di sebuah rumah makan, Siti turun untuk membeli makanan. Ia hanya memiliki uang yang tersisa dari gajinya selama bekerja di Saudi, tapi ia harus berhati-hati dalam menggunakannya. Saat sedang duduk menyantap nasi bungkus, seorang ibu tua yang lusuh duduk tak jauh darinya, menatap makanannya dengan tatapan lapar. Tanpa berpikir panjang, Siti mengambil setengah bagiannya dan menyerahkannya pada ibu tua itu. Bu, makanlah. Saya masih punya cukup. Mata ibu tua itu berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Siti tersenyum. Ia mungkin sedang kehilangan keluarganya, tapi ia tidak akan kehilangan kemanusiaannya. Ia percaya, dimanapun ia berada, kebaikan akan selalu membawanya ke tempat yang lebih baik. Saat bus kembali melaju, hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di Jakarta, tapi satu hal yang pasti, ini adalah awal dari kehidupan barunya. Kehidupan yang tidak lagi ditentukan oleh penghinaan, tetapi oleh tekad dan harapannya sendiri. Setelah perjalanan panjang semalaman, bus akhirnya memasuki terminal Jakarta. Siti menggenggam erat pegangan koper tuanya. Matanya berkeliling mencari sosok Rina di tengah keramaian. Kota ini terasa asing baginya. Bising, sibuk, dan penuh dengan orang-orang yang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Tak lama, seorang perempuan bertubuh mungil dengan senyum cerah melambaikan tangan ke arahnya. Siti, sini. Siti langsung menghela napas lega dan bergegas menghampiri. Begitu mereka bertemu, Rina memeluknya erat. Aduh. Aku senang banget kamu sampai dengan selamat. Kamu pasti capek banget, ya? Siti mengangguk kecil. Capek, tapi lebih kecapek hati, Rin. Rina tersenyum, menggenggam tangan Siti erat. Udah, sekarang kamu gak sendiri lagi. Ayo, kita ke tempatku. Kamu bisa istirahat dulu sebelum mulai kerja besok. Mereka naik angkutan umum menuju kos Rina yang sederhana. Sebuah kamar kecil di sebuah gang sempit di belakang restoran tempatnya bekerja.
Meski sederhana, tempat itu terasa lebih hangat dan lebih rumah dibandingkan rumah Siti sendiri. Saat malam tiba, Siti duduk di dekat jendela kecil, menatap langit Jakarta yang dipenuhi cahaya lampu kota. Pikirannya melayang ke desanya, ke wajah ibunya, kehinaan yang ia terima. Namun, sekarang semuanya terasa seperti masa lalu yang mulai memudar. Rina menepuk pundaknya lembut. Kita mungkin gak punya banyak, Siti. Tapi kita masih punya kesempatan buat memulai dari nol. Besok, aku kenalin kamu sama bos. Aku yakin kamu bakal suka kerja di sana. Siti tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Rina. Aku janji, aku gak akan menyerah. Di luar jendela, angin malam bertiup pelan, seolah membawa pesan bahwa perjalanan Siti belum berakhir. Ini baru permulaan hidup yang ia pilih sendiri. Keesokan paginya, Siti terbangun lebih awal dari Rina. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai TKW, tubuhnya sudah terbiasa bangun pagi. Ia duduk di lantai kamar sempit itu, mengamati Rina yang masih terlelap, sebelum akhirnya memutuskan untuk menyiapkan sarapan sederhana dari sisa roti dan teh manis yang ada di dapur kecil mereka. Saat Rina bangun, ia mengusap matanya dan tersenyum melihat Siti. Wah, enaknya. Udah kayak di hotel aja. Siti terkekeh pelan. Kebiasaan kerja di rumah majikan, Rin. Susah ilangnya. Setelah bersiap-siap, mereka berdua berjalan kaki ke restoran tempat Rina bekerja. Restoran itu tidak terlalu besar, tapi cukup ramai dengan pelanggan. Siti langsung disambut oleh pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Pak Johan, yang tersenyum ramah saat mendengar cerita Rina tentangnya. Kamu mau kerja keras dan jujur? Itu saja sudah cukup buat saya, kata Pak Johan sambil mengulurkan tangan. Siti menggenggam tangan itu dengan erat, merasa seperti menemukan seseorang yang masih percaya padanya. Terima kasih, Pak. Saya janji, saya akan kerja sebaik mungkin. Hari itu juga, Siti mulai bekerja. Ia belajar bagaimana melayani pelanggan, mencuci piring, dan membantu di dapur. Meski awalnya canggung, dalam beberapa jam ia mulai terbiasa. Rina selalu ada di dekatnya, mengajari dengan sabar. Saat malam tiba dan restoran mulai sepi, Siti duduk di kursi belakang dapur, menghela napas panjang. Hari pertama yang melelahkan, tapi juga penuh harapan. Ia menyadari bahwa hidupnya memang berubah total sejak ia meninggalkan desanya. Tapi di tempat ini, ia merasa dihargai. Sebelum pulang, Pak Johan menepuk pundaknya. Kamu punya masa lalu yang berat, tapi jangan biarkan itu menentukan masa depanmu. Yang penting, teruslah melangkah. Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa diterima. Mungkin, disinilah akhirnya ia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Minggu-minggu berlalu, dan Siti mulai terbiasa dengan ritme kehidupannya di Jakarta. Pagi-pagi, ia membantu di dapur, menyiapkan bahan masakan, menyajikan makanan, hingga melayani pelanggan. Meski lelah, ia merasa puas karena akhirnya bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus berharap pada siapapun. Suatu sore, setelah restoran tutup, Siti dan Rina duduk di teras kos sambil menikmati gorengan hangat yang mereka beli di pinggir jalan. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Sit, kamu gak kepikiran balik ke kampung? Tanya Rina tiba-tiba. Siti terdiam. Pikirannya kembali pada ibunya, pada Mira, pada semua hinaan yang dulu ia terima. Entahlah, Rin. Aku takut mereka masih menganggap aku memalukan. Rina menyesap teh manisnya sebelum berkata. Tapi kalau mereka berubah? Kalau ibumu sebenarnya nunggu kamu pulang? Siti menghela napas panjang. Sejujurnya, jauh di lubuk hatinya, ia merindukan rumah. Meski sakit hati, darah yang mengalir di tubuhnya tetaplah darah keluarganya. Namun, ia tidak ingin kembali hanya untuk menerima luka yang sama. Malam itu, Siti merenung lama. Ia mengambil ponselnya dan melihat foto-foto lama yang masih tersimpan. Wajah ibunya, Mira, rumahnya yang sederhana. Ia mengetik pesan untuk ibunya,
Tapi jari-jarinya ragu untuk mengirimnya. Akhirnya, setelah menimbang-nimbang, ia mengetik satu kalimat sederhana. "Ibu, apa kabar?" Lalu ia mengirimnya. Detik demi detik berlalu, tidak ada balasan. Siti tersenyum pahit, menaruh ponselnya di meja, dan memejamkan mata. Jika memang jalannya tidak kembali ke sana, mungkin Allah sudah menyiapkan jalan pulang yang berbeda untuknya. Keesokan paginya, Siti terbangun dengan perasaan campur aduk. Malam tadi ia mengirim pesan kepada ibunya, tapi hingga kini tidak ada balasan. Ia mencoba mengabaikan rasa kecewa yang mulai menyelinap di hatinya dan bersiap untuk bekerja seperti biasa. Saat sedang membantu Pak Johan di dapur, ponselnya bergetar. Siti buru-buru mengelap tangannya dan mengambil ponsel dari saku celemeknya. Ada satu pesan masuk. Dari ibunya. "Siti, kamu di mana?" Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia menelan ludah, ragu-ragu sebelum mengetik balasan. "Aku di Jakarta, Bu. Ibu sehat?" Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Siti mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya sudah melayang ke kampung halamannya. Apakah ibunya masih marah? Apakah ia masih dianggap aib keluarga? Saat jam makan siang selesai, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan ibunya lebih panjang. "Ibu minta maaf. Nak, ibu salah. Pulanglah kalau kamu mau. Ibu rindu." Siti menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Rina yang duduk di sampingnya ikut melihat ekspresinya yang berubah. "Kenapa, Sit?" ibumu balas. Siti mengangguk pelan. "Iya, Rin. Ibu minta maaf." Rina tersenyum lega. "Alhamdulillah. Terus, kamu mau pulang?" Siti menarik napas panjang. Hatinya masih penuh dengan luka, tapi ada bagian kecil dari dirinya yang ingin percaya bahwa ibunya sungguh menyesali semuanya. Namun, pulang bukan hal yang mudah setelah semua yang terjadi. "Aku gak tahu, Rin. Aku takut ini cuma sesaat." Rina menepuk pundaknya pelan. "Gak ada yang tahu masa depan, Sit. Tapi mungkin ini kesempatan buat memperbaiki semuanya." Siti menatap langit sore dari balik jendela restoran. Mungkin, inilah saatnya untuk pulang. Atau mungkin, ada hal lain yang masih harus ia temukan sebelum benar-benar kembali. Malam itu, Siti duduk di sudut kamarnya, memandangi layar ponsel yang masih menampilkan pesan ibunya. Kata-kata itu terasa nyata, tapi ada ketakutan yang menahan langkahnya. Apakah ibunya benar-benar menyesal? Ataukah ia hanya akan kembali ke rumah untuk menghadapi luka yang sama? Rina duduk di sampingnya, memainkan ujung selimut dengan gelisah. "Kalau kamu ragu, kenapa gak coba telepon dulu? Dengerin suara ibu kamu langsung." Siti menatap Rina sejenak. Ada benarnya. Mungkin mendengar suara ibunya akan membantunya mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggilan. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara di seberang. "Halo, Siti." Jantung Siti berdegup kencang. Suara itu terdengar lebih lemah dari yang ia ingat, seolah ada banyak hal yang telah berubah. "Iya, Bu. Ini aku." Terdengar isakan pelan. "Nak, maafin Ibu. Ibu nyesel. Sejak kamu pergi, hati Ibu gak pernah tenang." Siti menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin marah, ingin bertanya kenapa ibunya dulu tega membiarkannya dihina. Tapi suara ibunya yang bergetar membuat hatinya luluh. "Ibu sakit?" tanyanya akhirnya. Ada jeda sejenak sebelum ibunya menjawab. "Iya, Nak. Ibu gak sekuat dulu. Mira juga nyariin kamu. Dia nyesel, katanya dia kangen kakaknya." Siti menunduk, mencengkeram ponselnya erat-erat. Dulu, ia mengira keluarganya telah membuangnya, tapi sekarang mereka memanggilnya pulang. "Ibu, aku takut kalau pulang malah bikin semuanya lebih buruk," bisiknya. "Tidak, Nak. Ibu janji, semuanya bakal beda. Pulanglah." Air mata Siti akhirnya jatuh. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku pikirin dulu, Bu." Setelah menutup telepon,
Ia duduk diam. Rina meraih tangannya, menggenggamnya erat. Mau pulang, Sid? Siti tidak langsung menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia pergi, hatinya mulai mempertimbangkan untuk melangkah kembali ke rumah yang pernah ia tinggalkan. Setelah semalaman berpikir, Siti akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak tahu apakah segalanya akan benar-benar membaik. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa ia harus pulang. Tidak untuk membuktikan apapun, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Rina mengantarnya ke terminal bus. Aku doain yang terbaik buat kamu, Sid. Kalau butuh sesuatu, kamu tahu harus hubungi siapa. Siti tersenyum dan memeluk sahabatnya itu erat. Makasih, Rin. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak akan berdiri setegak ini. Perjalanan pulang terasa panjang. Hatinya berdebar saat bus mulai memasuki daerah tempat tinggalnya. Saat turun dari bus, matanya langsung menangkap sosok wanita tua yang berdiri dengan tatapan cemas. Ibunya. Siti melangkah pelan, dan sebelum ia sempat mengatakan apapun, ibunya sudah merangkulnya erat sambil menangis. Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Air mata Siti jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan kehangatan yang ia pikir sudah lama hilang. Ia membalas pelukan ibunya, membiarkan semua beban yang selama ini ia pikul luruh dalam genggaman tangan wanita yang telah melahirkannya. Mira berdiri tak jauh, menatap dengan mata berkaca-kaca. Kak, aku kangen, katanya lirih. Siti menatap adiknya, lalu tersenyum. Aku juga, Mir. Saat mereka berjalan pulang bersama, Siti teringat satu ayat dalam Al-Quran yang pernah ia dengar. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Quran Surat An-Nur 22. Hidupnya mungkin tidak berjalan seperti yang ia bayangkan, tapi ia belajar bahwa setiap ujian datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Kadang, luka dari orang terdekat adalah yang paling menyakitkan, tapi memaafkan adalah jalan untuk menemukan kedamaian. Dan kali ini, Siti pulang bukan sebagai orang yang lemah, melainkan sebagai seseorang yang telah menemukan kekuatan sejatinya, dalam kesabaran, dalam perjuangan, dan dalam keikhlasan.